Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masuk di video ke-21 edisi Sirah Nabawiyah, dan kita masih berkisah seputar periode Makkah, dakwah di masa Rasulullah masih di Makkah, dan itu terbagi menjadi 3. Masih ingat ya? Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Rasulullah SAW masih menyembunyikan dakwahnya dan hanya kerabat-kerabat dekatnya, sahabat dekatnya, orang-orang yang dia kenal yang dekatlah yang didakwahinya terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan, tetapi masih di kalangan masyarakat Makkah, belum sampai keluar. Yang ketiga baru keluar, tapi masih di periode Makkah. Nah, kali ini kita akan berkisah tentang pemboikotan secara menyeluruh. Ini dilakukan tentunya setelah berbagai macam cara orang-orang Quraisy, orang-orang munafikin, orang-orang kafir sudah melakukan banyak cara yang sudah mereka lakukan, yang sudah kita sebutkan di video-video sebelumnya. Dan ini adalah cara selanjutnya, yaitu memboikot. Memboikot apa saja secara menyeluruh. Nah, ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, selama 4 pekan, 4 pekan berarti 4 minggu ya, karena 1 pekan itu 1 minggu. Tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu Hamzah masuk Islam, disusul Umar. Muhammad SAW menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Nah, ini penting nih. Yang pertama, dengan masuknya Hamzah ya masuk Islam, itu tentunya akan menambah mudah, gampangnya tuh PD-nya, gampangnya itu menambah keberanian umat Islam untuk berdakwah secara terang-terangan. Tapi saat itu masih belum terang-terangan. Sampai yang kedua ini,
masuknya Umar. Oh, Umar orangnya temperamental. Kalau sudah bilang A ya A, B, B. Bahkan orang-orang sebelum Umar masuk Islam dan kemudian masuk Islam, dia mencoba untuk bertanya-tanya siapa yang paling kejam ya dari kalangan Quraisy menyiksa umat Islam atau menyiksa orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Lahab tentunya kan, Abu Jahal. Didatangin, digedor pintunya dan dikatakan, aku sudah masuk Islam. Berani. Dan yang ketiga kejadian apa tadi? Nabi kita Muhammad menolak tawaran mereka, tawaran yang menggiurkan tentunya. Nggak tahu kalau kita juga jikalau ditawari tentang harta, tahta, wanita, sementara iman kita tidak seberapa, gugur, runtuh, goyang. Dan yang keempat, kesepakatan bersama yang dijalin Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Ini tentunya akan memperkuat Rasulullah di dalam bergerak, karena di backup dengan turunan Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, yang kafir maupun yang muslim. Oh, tidak hanya muslim yang membackup, tapi mereka yang kafir pun membackup, yaitu untuk melindungi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang musyrik merasa bingung, dan memang mereka layak untuk merasa bingung. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Makkah pasti akan digenangi darah manusia dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, tapi dengan sasaran yang sama. Insyaallah, sekalipun beda agama lah ya gampangannya, tapi karena ada ta'asubiyah, fanatisme, suku dan kabilah, maka sesuku, sesekabilah, senasab itu bisa saling satu dan menyatukan, bersatu, dan bahkan berani membela anggota suku dan kabilahnya demi martabat, demi kemuliaan sukunya dan kabilahnya. Termasuk yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Dari Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, baik yang kafir maupun yang muslim, bersepakat untuk membackup dakwah Rasulullah SAW, membackup gerakan, membackup Rasulullah jikalau terjadi. Artinya darah bisa membanjiri kota Makkah jikalau Nabi Muhammad terbunuh oleh tangan orang-orang Quraisy. Nah, piagam kezoliman dan kesewenang-wenangan, kita akan berbicara tentang ini. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Isinya larangan menikah, nggak boleh menikah bersama mereka. Berjual beli nggak boleh, berteman nggak boleh, berkumpul bersama Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib nggak boleh, memasuki rumah mereka nggak boleh, berbicara dengan mereka forbidden, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh.
Ini pemboikotan ini. Pemboikotan bisa dilakukan jikalau kita atau suku kita, golongan kita lebih kuat, sehingga kita memboikot sesuatu yang jikalau kita boikot kita tidak kehilangan sesuatu. Contoh begini, selama ini toko saya menjual satu roti rutin, setiap hari ada kiriman, dan itu laris. Dan yang menjual tidak hanya toko saya, tapi juga toko paman saya, toko Pak D saya, toko keluarga saya. Di mana-mana tersebar di desa kita ya. Dan keluarga kita masing-masing punya toko, dan setiap toko kita itu langganan menerima roti yang dikirim oleh sebuah pabrik besar. Nah, karena pemilik pabrik ini satu waktu mendukung satu kegiatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pejabat daerah dan desa kita, akhirnya saya dengan seluruh keluarga besar saya yang mempunyai toko dan mempunyai pelanggan atau mempunyai berlangganan roti dari pabrik tersebut, lalu kita bersepakat untuk tidak lagi langganan. Dan itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi selamanya, sampai pemilik pabrik ini tidak mendukung kegiatan yang tidak baik yang akan merusak pemuda desa saya, desa kita. Nah, itu membuat akhirnya pabrik itu gulung tikar. Karena yang setiap hari bisa memproduksi roti yang sangat banyak sampai ratusan ribu yang setiap hari didistribusikan, maka hari itu dan hari-hari setelahnya tidak laku. Karena saya menolak, bude saya menolak, keluarga besar saya menolak, orang-orang di sekampung saya menolak. Walhasil supir-supir yang mengangkut tidak lagi bekerja, orang-orang yang ada di pabrik tidak lagi memproduksi. Ini namanya memboikot. Kalau dia tidak menghentikan pemiliknya, maka terus boikot akan dilancarkan sampai kecuali ya pemilik pabrik tersebut menghentikan dukungannya terhadap pemerintah zalim lalu bertaubat, barulah kita akan lanjutkan kembali. Nah, boikot semacam ini sangat efektif jikalau dilakukan dalam durasi yang sangat panjang. Sangat efektif dan membuat orang bingung, gelabakan, bahkan kalau itu sebuah pabrik bisa gulung tikar. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, untuk keperluan ini mereka menulis di atas selembar papan berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang berpendapat dia adalah Nadr bin Al-Harith. Yang benar, dia adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh.
Piagam ini selesai dibuat, lalu papannya digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka mulai diisolir di kaum Abu Thalib pada malam awal bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuah. 3 tahun di kaum Abu Thalib. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Makkah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya. Sehingga keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib benar-benar mengenaskan dan kelaparan. Akhirnya mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Thalib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci. Mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar kota Makkah. Tapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Makkah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, Khadijah radhiyallahu anha. Namun Abu Jahal yang memergokinya menggondeli untuk mencegahnya. Lalu Abul Bakhtari datang untuk menelerai keduanya, hingga Hakim bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya. Sementara itu, Abu Thalib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah SAW. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidurnya, sehingga dia bisa tahu jika ada seseorang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara dan kerabatnya untuk tidur bersama beliau. Juga memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tapi Rasulullah SAW bersama orang-orang Muslim tetap keluar pada masa musim haji untuk menemui orang-orang dan menyeru kepada Islam, menyeru mereka kepada Islam. Pembatalan piagam. Utuh selama 3 tahun keadaan berjalan seperti itu. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari nubuwah, ini buktinya karena Abu Thalib meninggal 6 bulan setelah pembatalan piagam, tepatnya pada bulan Rajab. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, berarti meninggalnya itu selang 8 bulan setelah pembatalan piagam. Nah, pada bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuwah, papan piagam sudah terkoyak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyetujuinya berusaha untuk membatalkannya. Yang melakukan hal itu adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Dia biasa berhubungan dengan Bani Hashim
pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi. Ibunya adalah Atikah, putri Abdul Muttalib. Hisham berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu." "Celaka engkau," kata Zuhair. "Apa yang bisa aku perbuat, sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andai kata aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah kubatalkan." "Engkau sudah mendapatkan orang itu," kata Hisham. "Siapa?" tanya Zuhair. "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu, cari orang ketiga agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu, dia menyebutkan kerabat-kerabatnya di Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. "Celaka engkau," kata Al-Mut'im. "Apa yang bisa aku perbuat, sementara aku hanya sendirian?" "Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu, cari lagi orang ketiga. Aku sudah melakukannya." "Siapa?" tanya Al-Mut'im. "Zuhair bin Abu Umayyah," jawab Hisham. "Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham pergi menemui Abul Bakhtari bin Hisham dan berkata seperti yang dia katakan kepada Al-Mut'im. "Adakah orang lain yang mendukung rencana ini?" tanya Abul Bakhtari. "Ya, ada," jawab Hisham. "Siapa?" tanya Abul Bakhtari. "Zuhair bin Abu Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, aku sendiri, dan engkau." "Cari lagi orang kelima." Lalu dia menemui Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, berbicara dengannya, menyebutkan kekerabatan dan hak-hak mereka. "Adakah seseorang yang mendukung rencanamu ini?" "Ada," jawab Hisham. Lalu dia menyebutkan orang-orang di atas, lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam. "Aku yang akan memulai, dan aku pula yang akan pertama berbicara," kata Zuhair. Esok harinya, mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan. Dengan mengenakan jubah, Zuhair melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Wahai semua penduduk Makkah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa tidak diperkenankan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kejam ini dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta, demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek." "Engkau jauh lebih pendusta," kata Zam'ah bin Al-Aswad. "Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis." "Benar apa yang dikatakan Zam'ah," kata Abul Bakhtari. "Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu, dan kami juga tidak ikut menetapkannya." "Kalian berdua benar," kata Al-Mut'im bin Adi. "Dan siapa yang berkata selain itu dusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Mestinya hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian rembuk di tempat yang terpencil," kata Abu Jahal. Saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka.
karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasul-Nya masalah piagam ini, dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. Jika dia berbohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika dia benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami, kata Abu Thalib. Engkau adil, kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Al-Mut'im bangkit menghampiri papan piagam dan siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggal tulisan Bismika Allahumma, dengan asmamu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak dimakan rayap. Akhirnya papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan. Rasulullah SAW dan para pengikutnya keluar dari perkampungan. Orang-orang musyrik telah melihat satu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuwah. Tetapi mereka seperti yang diberitahukan Allah di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 2. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa in yarau ayatan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan berkata sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Ini dihimpun beberapa bagian dari Sahihul Bukhari bab Nuzulun Nabi SAW di Bakkah, jilid 1 halaman 216. Juga dari Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 46. Juga dari Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 350 sampai 351. Juga 374 sampai 377. Dan beberapa referensi lainnya, yang satu dengan yang lain adalah sedikit perbedaan. Lalu kami ambil mana yang lebih kuat setelah membuat perbandingan-perbandingan dengan yang lain. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian dahsyatnya akibat dari pemboikotan. Dia tidak hanya membatasi orang-orang untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan, tetapi pemboikotan bahkan bisa membunuh nyawa setiap orang. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap menjaga iman kita, menjaga Islam kita, tidak melakukan kemusyrikan, tidak pula bersedih atas apa yang terjadi dari musibah yang diberikan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu bahwa Allah akan menguji setiap kita, tetapi ujiannya sedikit. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, yang pertama, wal ju'i, yang kedua, wa naqsim minal amwali, yang ketiga, wal anfusi, yang keempat, wathamarat, yang kelima. Tetapi ayah bunda, Allah juga memberikan jawaban wabasyiris sabirin. Berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cara kita sabar? Alladzina asabathum musibah, jikalau ada musibah yang menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepadanya lah
ilaihi raji'un, kembali. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman kepada Allah, tetap teguh dengan Islam, tetap menambah ilmu agar kita tidak terombang-ambing di dalam melakukan dan menjalani hidup ini. Bagaimana caranya? Bisa mendatangi majelis ta'lim, mendengarkan tausiah dan ceramah dari para ustadz, atau mendengarkan cerita dan kisah seperti video-video seperti ini tentang sirah nabawiyah, tentang kisah para sahabat, tentang kisah-kisah Islam yang ada di berbagai channel YouTube. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga diberkahi Allah, diberikan pahala, dan Allah mengurangi dosa saya, begitu juga bapak dan ibu serta adik-adik semuanya. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan jikalau masih banyak ketidaksempurnaan. Hadza wa syukran. Kita berdoa dulu ya. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Berjumpa lagi nanti di video ke-22 tentang utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.